Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat semua teman-teman sekalian? Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan hadirnya teman-teman di sini menambah ketaatan pada Allah, senantiasa diizinkan oleh Allah istiqomah sampai diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Udah gak rasa qadarullah wa masya'afa'al, 2 tahun berlalu sejak 2020, terus qadarullah sampai 2021, 1 tahun lebih Allah kemudian mempertemukan kita kembali. Sore hari ini, mohon maaf lebih tepatnya di siang hari ini, insya Allah kita sedikit aja akan sama-sama tadabbur. Apa sih yang kemarin teman-teman dapat di kajian pranikah dari 12 kali pertemuan yang teman-teman udah bertemu sama para ustadz-ustadz, juga secara administrasi di Ampu juga, dari Kemenang, dari pengusaha, dari medis, dari psikolog, dan beragam macam profesi yang udah kemarin teman-teman timba ilmunya. Sebenarnya ending daripada kajian pranikah ini bukanlah hanya sekedar ya udah selesai terus udah gitu, enggak. Tapi sebenarnya ada yang lebih daripada itu. Yang diharapkan adalah hadirnya kita sebagai sosok-sosok yang kalau kita menjadi seorang suami, kita udah siap. Yang kalau kita jadi seorang istri, kita juga udah siap. Ataupun nanti Allah titipkan kepada kita jadi seorang ayah, siap. Ataupun kita menjadi seorang ibu, siap. Tapi alhamdulillah nampaknya nih qadarullah masyafal udah banyak yang nikah ya. Coba izin yang sudah nikah, berapa orang boleh angkat tangan izin? Alhamdulillah. Insya Allah takriban yang lain menyusul atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya ini hanya mengulang jamaah yang dirahmati Allah atas apa yang teman-teman kemarin udah dapat. Yuk kita ngaji dulu sebagai bentuk awal ini semua. Ada di Al-Quran surah gimana mas? Al-Quran surah An-Nisa ayat yang keempat. Quran surah An-Nisa ayat yang keempat. Kalau teman-teman bawa Quran, yuk dibuka. Kalau teman-teman bawa handphone, silahkan dibuka handphonenya. Selamat datang ayahanda kami terhormat, Pak Mami. Semoga Allah jaga Bapak sekeluarga besar. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dibuka Quran surah 4 An-Nisa ayat 34. An-Nisa ayat 34. Quran surah An-Nisa ayat 34. Kalau udah, saya pimpin seperti biasa, teman-teman mengulang sesudah apa yang kami baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Ar-rijalu, laki-laki itu, qawwamuna, pemimpin, pengayom, penanggung jawab, 'alan nisa, atas perempuannya. Buat teman-teman qadarullah masyafa'al, para ikhwan yang telah menikah, sadari betul bahwa kita adalah qawwam bagi istri kita.
Buat yang belum menikah, persiapkan betul bahwa besok kita akan bertanggung jawab, karena mahkotanya laki-laki ada di tanggung jawab. Saat dia bersiap mengambil peran sebagai seorang suami, dia harus bersiap menjadi peran sebagai seorang yang pengayom istrinya, pelindung bagi istrinya, pencukup kebutuhan bagi istrinya. Istri memerlukan sesuatu hal disampaikan pada suaminya, suami bisa mengcovernya dengan sebaik-baiknya. Ini teman-teman, ayat ini bicara tentang itu. Terlebih lagi nanti kalau teman-teman dapati At-Talaq, Quran surah At-Talaq ayat ke-6. Yuk teman-teman lihat At-Talaq. Silakan dibuka Quran surah At-Talaq surah ke-65. Quran surah At-Talaq surah ke-65 ayat yang ke-6. Surah 65 ayat yang ke-6. Udah dapat? Askinu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wahid, isnain, salasah. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Yuk kita lihat artinya. Askinuhunna, tempatkanlah istri kalian, min haitsu sakantum min wujdikum, sesuai dengan budget yang kalian punya. Kalau budget kita mampu beli rumah, silahkan beli rumah. Kalau kita belum mampu budget untuk beli rumah sendiri, ngontraklah. Yang paling penting tidak tinggal satu rumah dengan orang tua. Nanti teman-teman akan dapati ini dipraktekin jadi indah dalam kehidupan. Kalau orang tuanya sakit, itu uzur syar'i, merawat orang tua masuk daripada birrul walidain. Tapi kalau orang tuanya sehat, maka beliau layak untuk menjadikan ayat ini sebagai pegangan. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, tempatkan istri kalian sesuai dengan budget kemampuan kalian. Para ikhwani akhwati yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, teman-teman pemuda yang dirahmati Allah, calon ayah, calon ibu, pegang ayat ini. Bahwa kalau Allah sudah bilang tentang tempatkan istrimu, itu tandanya Allah minta bagi mereka yang udah nikah supaya mandiri, mohon maaf, tidak bergantung pada tempat tinggal ayahnya, ibunya, atau mertua laki-laki atau mertua perempuannya. Enggak. Ayat ini menjadi dalil hukum atas seseorang jika menikah, hendaknya dia punya teritorial sendiri. Makanya ada juga kaidah yang menyampaikan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, dan memang sifat pemimpin dia punya daerah teritorial. Di antaranya adalah ketika mereka tidak menumpang tempat orang tuanya, apalagi tempat orang lain. Orang tuanya aja kalau bisa jangan, apalagi tempat orang lain, orang tua atau mertua. Jadi teman-teman yang ikhwan, akan sangat indah kalau teman-teman nanti qadarullah menikah. Misalkan teman-teman menikah di bulan Agustus besok atas pertolongan Allah, Juli udah ngontrak rumah. Dan itu yang dianjurkan dalam Islam, punya teritorial sendiri. Dan sebagaimana yang teman-teman nanti akan rasakan, mereka yang menikah punya teritorial sendiri lebih all out dalam mengekspresikan mau dibawa kemana rumah tangganya daripada mereka yang numpang tempat orang tua atau mertuanya. Karena itu bukan teritorial mereka. Saat mereka tinggal di tempat orang tuanya, itu teritorial orang tuanya.
Maka kalau orang tuanya bilang potnya taruh sebelah kanan, mah potnya sebelah kiri aja, bagusan sebelah kiri, nggak bisa sebelah kanan. Wajib buat anak nurut orang tuanya, karena itu daerah teritorial kekuasaan orang tuanya, bukan kekuasaan teritorial dia. Makanya orang-orang yang cenderung tinggal sama orang tuanya setelah menikah, dia sulit bisa mengekspresikan jiwa kepemimpinannya sebagai suami karena dia berada di daerah teritorial orang lain. Kalau ada seorang presiden, dia nggak punya daerah teritorial, terus dia pergi ke negara orang, jadinya apa? Presiden atau tamu jadinya? Tamu, karena dia di tempat teritorialnya orang negara lain. Presiden sekalipun kalau udah masuk teritorialnya orang, nggak disebut presiden, disebut tamu. Termasuk teman-teman yang sudah nikah. Makanya sesekali jadikan dua ayat ini sebagai pedoman. Satu, Quran surah 4 An-Nisa ayat 34. Dua, Quran surah At-Tolak ayat yang ke-6. Jadikan itu benar-benar menghujam dalam hati kita. Itu untuk yang sudah menikah. Karena ini 50-50 ya, alhamdulillah separuh udah ada yang nikah, separuh lagi tahun ini insya Allah. Untuk yang qadarullah masyafa'al tahun ini, sebentar lagi, saat lagi akan menikah, yakinkan pada diri anda Al-Quran surah 24 An-Nur ayat 32. Yuk buka bareng-bareng. 24, surah ke-24 An-Nur ayat ke-30, ayat ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. 1 2 3. Udah dapat semua? An-Nur 32. Wa anqihul ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء yughnihimullahu min fadlih. Coba dibaca yang tadi, iyakunu fuqara, jika mereka fakir. Fuqara itu fakir, mereka miskin, benar. Tapi fuqara, kalau teman-teman, ini kan terjemah depak miskin, tapi kalau teman-teman terjemahkan ke bahasa ibu induknya, maksudnya bahasa Arab, fuqara itu jamak dari fakir. Miskin itu di atasnya fakir. Fakir itu super duper amat sangat miskin pol, itu di bawahnya itu. Iyakunu fuqara, jika mereka fakir, yughnihimullahu min fadlih, Allah kayakan mereka atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang belum menikah, yang tahun ini segera menikah, yakin bahwa tidaklah menikah itu teman-teman bismillah niatkan karena Allah, kecuali Allah yang akan cukupkan atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah teman-teman punya suami itu mahal harganya? Bukankah teman-teman memiliki pasangan hidup seorang istri itu pun mahal harganya? Dan bukankah ketika teman-teman mendapati hidup berdua walaupun ngontrak di kontrakan yang amat sederhana, bukankah itu nikmat rasanya? Teman-teman, coba nanti teman-teman rasainnya. Saya lebih menyarankan, mohon maaf lahir batin kalau ada di antara teman-teman, saya yakin teman-teman anaknya orang kaya, semuanya atas pertolongan Allah. Tapi kalau bisa teman-teman, sekaya apapun orang tua teman-teman semua, yang pertama catat baik-baik, mohon ini perhatikan dengan seksama. Jangan pernah mengandalkan warisan orang tua. Satu, jangan pernah mengandalkan warisannya orang
tua, betapapun kaya rayanya beliau. Dua, sebisa mungkin kalau kita masih bisa pakai tenaga kita, jangan andalkan kerjaan, jabatan, gajinya orang tua. Yang pertama kan, jangan ngandelin warisan orang tua. Yang kedua, betapapun orang tua kita punya jabatan, ayah kita terkenal kaya raya, jangan untuk kemudian mengandalkan itu. Saya lebih menyarankan kalau teman-teman qadarullah menikah, saya nyarankan kepada teman-teman untuk mulai dari ngontrak dulu, nggak masalah. Mulai dari ngontrak sesuai dengan budget. Setahun mampunya 3 juta, pergi ke Garung, setahun 3 juta di Garung itu banyak. Tapi yang mohon maaf, kalau nanti lagi ada tamu, tahu-tahu tikus seliweran. Ih, apaan tuh tikus? Iya, peliharaan biasa. Kenapa? Ya budget, ada harga, gimana kok bahasa Jawanya itu gimana? Ono rego, ono rupo. Pokoknya ada harga, ada bentuknya. Ya kalau 3 juta mintanya yang mewah, ada kolam renangnya, view-nya view Wonosobo, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing. Waduh, itu mah nginep di Hotel Harvest tuh yang semalam 350.000. 10 hari 3,5 juta. Sebulan 12 juta. Masya Allah. Lagi teman-teman dirahmati Allah. Kenapa? Ini loh. Ketika Allah jaminkan, Allah mungkin bohong nggak? Coba buka Quran surah Ali Imran. Innallaha la yukhliful. Lanjutannya, mi'ad. Allah nggak akan pernah ingkar janji. Jadi kalau Allah udah janji bahwa Allah akan menepati janjinya, Allah akan menjadikan orang itu cukup. Nggak mesti kaya ya, tapi cukup. Sepiring berdua makan sama istri cukup. Terus kemudian qadarullah masyafa'al, ada keterbatasan, harus naik hijet, Allah buat cukup. Rasain itu sehingga nanti ketika teman-teman Allah izinkan beli rumah, beli kendaraan, beli hal yang menyamankan kehidupan rumah tangga teman-teman kerasa, bersyukurnya kerasa. Kenapa? Ini Masya Allah, saya benar-benar ngerasain dari titik nol, kami berdua ngontrak, terus kemudian kami punya rumah sendiri atas pertolonganmu ya Rabb. Nanti ketika Allah titipin harta, mohon izin, nggak kemaki, nggak kemelinti. Kenapa? Karena dia pernah merintis dari bawah. Makanya ayatnya berbunyi, iyakunu fuqara. Jika mereka fakir, mereka merintis dari nol, mereka mulai dari bawah, mulai dari garasi yang sederhana, lama-lama Allah kuasakan rezeki pada keluarganya. Yughnihimullahu min fadli. Allah akan cukupkan mereka karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya mah yakin mantep banget pengen nikah, tapi apa? Tapi belum ada jodohnya Ustadz. Teman-teman silakan, kalau teman-teman mau ikhtiar menghubungi Mas Jio, kan teman-teman udah diizinkan ikhtiar. Silakan bisa hubungin Mas Jio, sampaikan form ta'arufnya yang berisikan 9 lembar itu dengan sebaik-baiknya form. Kalau qadarullah masyafa'al kok belum dapat di sini, nggak apa-apa kok teman-teman. Teman-teman bisa ke Jogja, di Jogja ada Rumah Ta'arufku Yogyakarta, atau Rumah Ta'aruf Taman Surganya Ustadz Awan Abdullah, Teras Dakwah Yogyakarta, daerah Nitikan itu. Atau teman-teman nanti bisa, saya kayaknya nggak ke Jogja deh, saya pengen ta'arufnya di Solo. Di Solo itu ada rumah ta'aruf juga di Solo. Bismillah, ikhtiarkan. Di Wonosobo belum dapat ya Rob, boleh jadi jodohnya mungkin orang Jogja, mungkin orang Solo. Satu hal yang jangan pernah teman-teman hentikan, apa? Ikhtiar. Persis kayak sepeda. Kalau teman-teman naik sepeda, teman-teman berhenti ikhtiar, seperti teman-teman sama halnya berhenti mengayuh. Kalau kita naik sepeda berhenti mengayuh, apa yang terjadi? Jatuh. Sampai nggak ke tujuan? Nggak akan sampai. Kenapa? Karena dia hentikan kayuhan kakinya. Karenanya teman-teman yang dicintai Allah, berikhtiarlah sesuai dengan kemampuan. Dan kalaulah sudah ikhtiar, pasrahkan sama Allah, semoga Allah ganti yang lebih baik. Dan kalau ada di antara teman-teman, laqaddarallahu ma syaa fa'al, ada daripada sesuatu yang datang kepada teman-teman, laki-laki melamar.
Kemudian teman-teman qadarullah masya Allah mendapati laki-laki ini secara agama bagus, laki-laki ini secara akhlak bagus, tapi ya laki-laki ini secara tampang kayaknya kurang enak deh kalau dibawa ke kondangan, misalkan begitu. Tahan dulu, tampang yang biasa atau pas-pasan itu termaafkan loh kalau dia santun dan mulia akhlaknya. Kenapa sih? Karena Nabi nggak pernah menjadikan standarisasi patokan menikahlah kalian dengan yang jamal, yang tampan. Enggak. Nabi bilang tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Kalau datang laki-laki yang kamu ridha terhadap din agamanya, wa khuluquhu dan akhlaknya, fazawiju, menikahlah engkau dengan mereka. Jadi tampang yang pas-pasan termaafkan kalau akhlaknya mulia, apalagi ini tampang pas-pasan asal dompetnya tebel, dimaafkan nggak? Wah, sangat dimaafkan banget itu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tahun ini insya Allah segera menggenapkan separuh agamanya, ikhtiar yuk. Ini wisuda bukan terus kemudian teman-teman berakhir, enggak. Malah harapan saya nanti teman-teman yang menjadi panitia untuk terselenggaranya angkatan kedua. Nanti angkatan kedua menjadi panitia terselenggaranya RTF Rumah Ta'aruf Fatimatu Zahra angkatan ketiga. Angkatan ketiga menjadi panitia terselenggaranya angkatan keempat. Malah begitu, Masya Allah, tabarakallah. Sebagaimana teman-teman hari ini mendapatkan ilmu, teman-teman yang sudah hamil semoga Allah lancarkan persalinannya. Para teman-teman yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan segera menyempurnakan agamanya, Allah mudahkan dengan segala kemudahan yang benar-benar memudahkan. Itu kan yang jadi tujuan kita. Jadi wisudanya kita bukan berarti berhentinya kita dari silaturahim. Yuk tetap sambung silaturahim, yuk tetap ikut andil. Oh dulu saya pernah tuh melalui ta'aruf nikahnya atau melalui fasilitas yang lain menikahnya. Bismillah, semoga ini jadi amal jariah buat saya. Saya tahu rasanya dulu saya nyari jodoh seperti apa perjuangannya. Saya mau bantu angkatan kedua, saya siap untuk bantu Rumah Ta'aruf Fatimatu Zahra ini. Barakallahu fikum ya teman-teman, selamat, mudah-mudahan ilmunya sehat, lancar, berkah. Yang sudah menjadi suami, kami ucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yang sudah menjadi istri juga doa yang sama untuk beliau. Yang sedang hamil segera Allah mudahkan persalinannya. Yang belum menikah tahun ini ya insya Allah Allah pertemukan dengan pasangan yang soleh solihah, yang kemudian qadarullah sama-sama menuju jannahnya Allah Azza wa Jalla. Tidak berpanjang lama, hanya itu yang sama-sama dapat kita saling nasihatkan satu sama lain. Mudah-mudahan ini semua jadi pelajaran buat kita bahwa laki-laki itu adalah penanggung jawab, adalah pemimpin, dan laki-laki namanya pemimpin harus punya daerah teritorial. Pantang bagi seorang suami numpang di tempat orang tua atau di tempat mertuanya. Hendaknya dia menjadi suami yang at-tolak ayat ke-6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Wahai para suami, tempatkan istri kalian sesuai dengan budget yang kalian punyai. Gak apa-apa harus ngontrak, niatkan untuk mengikuti ayat Allah At-Tolak ayat ke-6. Yang belum menikah ingat, tidak perlu takut bahwa kita termasuk orang-orang yang fakir. Insya Allah setelah menikah Allah yang mencukupkan. An-Nur ayat 32, yughnihimullahu min fadlih. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya kami haturkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.